Selamat datang kembali di segmen KBM. Kita masih ngelanjutin nih bedah buku fenomenal The Psychology of Money. Coba deh bayangin, lo lagi di jalan, terus tiba-tiba ada Ferrari atau Lamborghini lewat. Apa yang pertama kali kepikiran? Wah, gila, orang kaya, bener kan? Tapi pertanyaan besarnya adalah, yakin mereka itu beneran kaya? Nah, ini nyambung banget sama bab sebelumnya, ingat kan? Soal man in the car paradox. Intinya tuh, gak ada yang lebih terkesan sama barang mewah lo selain, ya, diri lu sendiri. Orang lain tuh ngeliatin mobilnya, bukan ngeliatin elu yang di dalam. Nah, pelajaran ini nih, ini jadi kunci buat ngebongkar jebakan Batman soal kekayaan yang bakal kita bahas sekarang. Dan jebakannya itu apa? Ini dia nih, mitos paling gede soal duit. Kalau mau dianggap kaya, ya harus pamer barang mahal. Seolah-olah pamer itu jadi, ya, bukti kekayaan. Padahal guys, ini adalah jebakan paling bahaya dalam perjalanan finansial lo. Morgan Housel tuh ngasih kita sebuah tamparan realita yang nusuk banget. Dengerin ya, menghabiskan uang untuk menunjukkan ke orang lain seberapa banyak uang yang lo punya adalah cara tercepat untuk punya lebih sedikit uang. Bener juga kan? Uang 10 miliar yang lu pakai buat beli mobil sport ya sekarang jadi mobil, bukan jadi uang lagi. Duitnya udah hilang, bro. Oke. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya nih. Ada perbedaan yang fundamental banget antara menjadi kaya atau rich dan menjadi sejahtera atau wealthy. Kelihatannya mirip, tapi ini tuh dua hal yang beda banget, kayak langit sama bumi. Jadi gini, bedanya. Coba perhatiin. Kaya itu soal pendekatan lu sekarang. Gaji gede, bonus melimpah, yang hasilnya kelihatan jelas sama mata. Mobil mewah, rumah megah, gampang banget dilihat. Nah tapi, sejahtera itu beda cerita. Sejahtera itu adalah aset finansial yang justru nggak kelihatan. Itu tabungan lu, investasi lu, reksadana lu. Intinya, itu adalah harta yang nggak lu belanjain. Kekayaan yang sebenarnya itu ya tersembunyi. Contoh paling gokil nih, bahkan sekelas Rihanna pernah loh hampir bangkrut gara-gara boros, terus dia nuntut penasehat keuangannya. Dan tahu apa jawaban si penasehat? Jelek banget, asli. Dia bilang, emang gue perlu yang ngasih tahu lu kalau uang dipakai beli barang, ya jadinya barang, bukan uang lagi. Gila kan? Ini bukti nyata, bahkan orang dengan penghasilan segede gaban pun bisa salah kaprah soal ini. Jadi poin utamanya di sini adalah, kekayaan sejati itu emang gak kelihatan. Kekayaan sejati itu adalah kebebasan, fleksibilitas, dan pilihan hidup yang lo punya. Karena lo punya aset yang gak lo ubah jadi barang-barang konsumtif. Biar makin ngena, gue mau ceritain satu kisah nyata yang, wah, luar biasa banget. Namanya Ronald Read. Kalau lo lihat dari luar, dia ini bukan siapa-siapa, cuma orang biasa. Tapi di balik kesederhanaannya itu, dia nyimpan rahasia yang super besar. Jadi, si Ronald Read ini seumur hidupnya kerja jadi petugas pom bensin dan petugas kebersihan. Hidupnya itu super duper hemat. Tetangganya kenal dia cuma sebagai bapak-bapak biasa yang hobinya motong kayu bakar. Gak ada yang istimewa sama sekali dari penampilannya. Tapi, diam-diam, selama puluhan tahun, dia nyisihin sedikit demi sedikit uangnya buat diinvestasiin di saham-saham blue chips, saham perusahaan besar yang stabil. Dan ini dia puncaknya, siap-siap kaget ya, pas dia meninggal di usia 92 tahun, semua orang shock. Total kekayaan bersih Ronald Read, si petugas kebersihan ini, mencapai 8 juta dolar. Itu setara lebih dari 120 miliar rupiah guys, dan hampir semua uangnya dia sumbangin ke rumah sakit dan perpustakaan lokal. Gila kan? Kekayaannya bener-bener nggak kelihatan sama siapapun, sampai akhir hayatnya. Nah, itulah yang namanya kesejahteraan sejati. Oke, cerita Ronald Read tadi benar-benar inspiratif banget kan? Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa niru semangat dia? Gimana cara kita ngebangun harta karun tersembunyi versi kita sendiri? Ada caranya kok. Ada 3 langkah mental yang krusial banget. Pertama, lu harus latih otot rasa cukup. Ini bukan berarti lu harus hidup sengsara ya, bukan. Tapi belajar bilang stop pas lu udah ngerasa nyaman, bukan pas lu bisa beli lebih banyak lagi. Kedua, nah ini nih yang paling susah, berhenti peduli sama omongan dan validasi orang lain. Beli sesuatu karena lu emang butuh, bukan karena pengen dilihat orang. Dan yang ketiga, perlebar jarak antara ego dan pemasukan lu. Jangan biarin gaya hidup lu naiknya ngebut ngikutin kenaikan gaji.
Dan kutipan ini ngena banget sih. Menabung adalah jarak antara ego dan pendapatan Anda. Jadi, intinya menabung itu bukan cuma soal seberapa besar gaji lo, tapi seberapa besar jarak yang bisa lo ciptain antara ego lo sama pemasukan lo. Semakin lebar jaraknya, ya semakin besar juga harta karun tersembunyi lo. Nah, sekarang gue mau nanya ke elu nih. Coba deh jujur sama diri sendiri. Selama ini, lu lebih fokus buat kelihatan kaya atau beneran mau jadi sejahtera? Pernah nggak sih lu beli sesuatu cuma karena gengsi, padahal sebenarnya nggak butuh-butuh amat? Gue yakin banyak yang pernah. Coba deh, share pengalaman lu di kolom komentar. Kita ngobrol di sana. Oke, jadi dari semua obrolan kita di bab ini ada satu kesimpulan utama ya. Satu golden rule yang wajib banget lu inget dan pegang erat-erat. Ingat ini baik-baik, kesejahteraan sejati itu bukan mobilnya, bukan jam tangannya, bukan rumahnya. Kesejahteraan sejati adalah uang yang berhasil tidak lu belanjakan. Itulah aset yang ngasih lu pilihan dan kebebasan yang sesungguhnya di masa depan. Gimana guys, semoga pembahasan kali ini benar-benar ngebuka pikiran lu ya, soal apa sih arti kekayaan yang sebenarnya. Kalau lo ngerasa dapat sesuatu yang berharga dari sini, ayo kita lanjutin lagi diskusinya. Seperti biasa, kalau lu ngerasa dapat value dari sini, jangan lupa ya support gue dengan cara klik tombol like, share juga ke teman-teman lu yang mungkin butuh denger ini, dan yang paling penting, subscribe biar lu nggak ketinggalan bedah bab-bab seru selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Ciao!